สัตว์พาโป้หนีไป Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Tempatnya kamu dapat alur cerita film seru, diceritakan dengan padat, jelas, dan singkat. Hari ini, kita bakal mengulas sebuah film aksi thriller yang sangat emosional dan penuh pertumpahan darah berjudul The Debt Collector. Menceritakan kisah seorang mantan penagih utang sadis yang bertobat, namun harus kembali mengangkat senjata demi membalas dendam para korban mafia rentenir. Biar gak penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan atmosfer yang tegang saat seorang pria tiba di sebuah sasana Muay Thai dan langsung terlibat dalam aksi penembakan. Tiba-tiba, seorang yang berbadan besar menyergapnya. Perkelahian fisik yang brutal di area latihan terjadi. Akhirnya si pria itu terjatuh ke sungai di samping sasana. Pria ini adalah seorang penagih utang yang brutal. Tanpa rasa iba sedikit pun, ia menghajar pemilik tempat itu yang ternyata seorang penunggak utang. Dia memohon-mohon agar dimaafkan. Penagih utang tersebut melukai mulutnya dan memberikan ancaman mengerikan bahwa jika utangnya tidak segera dilunasi, ia tidak akan segan-segan membunuh dan membuang organ tubuhnya untuk dimakan anjing. Alur cerita melompat ke 10 tahun kemudian, di dalam sebuah penjara provinsi. Di sana, seorang biksu memberikan khotbah spiritual kepada para tahanan mengenai konsep utang karma. Sang biksu menjelaskan bahwa perbuatan baik dan buruk adalah sumber dari kebahagiaan atau penderitaan. Masa hukuman yang hampir selesai adalah kesempatan bagi para tahanan untuk membayar utang karma masa lalu dan memulai kehidupan baru yang penuh integritas saat kembali ke masyarakat. Salah satu tahanan yang akhirnya dibebaskan adalah Num, si mantan penagih utang tersebut. Num kemudian berjalan kaki menaiki gunung menuju sebuah goa tempat sang biksu tinggal untuk memberikan penghormatan. Sang biksu menyambut Num dengan hangat dan menanyakan rencananya untuk menyambung hidup. Karena Num bisa mengemudi, sang biksu menawarkan diri untuk merekomendasikannya bekerja sebagai sopir pengiriman barang di tempat salah satu muridnya. Num menerima tawaran itu dan duduk merenungi arah hidup barunya.งั้นก็ดีเลยโยมสนใจไหมเดี๋ยว Num mulai menjalani pekerjaan barunya sebagai sopir truk pengiriman di Jaipet Express. Suatu hari, ketika sedang makan siang dengan menu tumis rebung dan telur dadar di sebuah warung makan sederhana, seorang gadis kecil bernama Nitnoy menghampirinya untuk mengembalikan uang kembalian Num yang tertinggal. Tapi Num memberikannya untuk Noy. น้าลืมตังค์ ก็สินิดหน่อย ขอบคุณค่ะ Ketenangan itu mendadak sirna ketika sekelompok penagih utang yang mengendarai sepeda motor datang secara brutal. Mereka memaki, merusak barang, dan menakut-nakuti pemilik warung, Nenek Lek, serta cucunya, Nitnoy. เด็กมันกลัว Melihat kepanikan tersebut, Num yang tak tega melihat Nitnoy ketakutan langsung pasang badan. Ia menyerahkan seluruh uang tunai yang ada di dompetnya, sekitar 1000 baht, kepada para preman tersebut demi melunasi utang harian Nenek Lek dan menyuruh para preman itu pergi. เอาไปก่อนนะ Fenomena ini memperlihatkan betapa kejamnya sistem pinjaman uang ilegal yang mencekik warga miskin dengan bunga harian yang tidak masuk akal. ช่วงนี้มันขัด Setelah kejadian itu, Num mengantar Nenek Lek dan Nitnoy pulang ke rumah mereka menggunakan mobil box tempatnya bekerja.
Di rumah yang sederhana tersebut, Nenek Lek menyuguhkan air minum dan menceritakan impitan hidup yang dialaminya. ก็แค่ยายกับหลานหายหัวไปเลยยายมันก็ไม่พอเลี้ยงหลาน Nenek Lek harus merawat Nitnoy sendirian setelah putrinya pergi begitu saja tanpa memberi kabar. Uang pensiun yang sangat kecil membuat Nenek Lek terpaksa meminjam modal awal sebesar 30.000 baht dari rentenir untuk membuka warung. Namun karena bunga harian mencapai 1.000 baht per hari, utang pokoknya membengkak hingga melebihi 100.000 baht. Tergerak oleh rasa iba, Num memberikan bantuan keuangan lebih lanjut untuk menutupi sisa utang nenek tersebut. หนูจ่ายหนี้แทนยาย Nitnoy yang melihat tato di punggung tangan Num sempat bertanya apakah itu gambar sayap malaikat dan mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Cerita kemudian mengungkap rahasia kelam mengenai kondisi kesehatan Num. Melalui kilas balik penanganan medis di penjara, terungkap bahwa Num sebenarnya mengidap tumor otak yang sudah tidak dapat dioperasi. ทำให้มีอาการหรือว่าเห็นภาพหลอนได้ Tumor ini menjadi penyebab utama mengapa ia sering mengalami kejang, muntah darah, pingsan, hingga halusinasi. ไม่ถึงเดือนไปเลยก็มีนะ Dokter memvonis bahwa tanpa terapi radiasi, sisa hidup Num mungkin kurang dari 1 bulan dan paling lama hanya 1 tahun jika ia menjalani perawatan. Saat Num sedang berusaha menenangkan diri di kamar mandi, ia kembali mendengar suara keributan di luar. Sekelompok penagih utang rupanya kembali mendatangi dan mengacak-acak warung Nenek Lek, menampar si nenek dan hampir saja memukul Nitnoy. Num langsung bergegas keluar dan menghajar para preman tersebut secara brutal, sampai mereka kocar-kacir melarikan diri saat mendengar sirine polisi mendekat. Polisi yang tiba di lokasi kemudian membawa Nenek Lek, Nitnoy, dan Num ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. ไปช่วยยายเป็นพยานด้วยนะ ยายไม่รู้อ่ะ กูนอก Di sana, seorang polisi bernama Kem mengenali wajah Num dan membongkar masa lalu kelamnya di hadapan Nenek Lek. Polisi itu mengungkapkan bahwa Num adalah mantan penagih utang sadis yang pernah membunuh targetnya, dan baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman 10 tahun. บันทึกเรื่องไอ้หนุ่มนี้ไว้ด้วยนะ Nitnoy secara polos berusaha membela Num dengan menegaskan bahwa Num adalah orang baik yang telah menyelamatkan mereka. Meski demikian, fakta tersebut membuat Nenek Lek merasa bersalah dan takut untuk melibatkan Num lebih jauh dalam masalahnya. Di tempat terpisah, ditunjukkan kekejaman Po, anak dari bos rentenir Madam Pin. Po melakukan intimidasi yang sangat sadis terhadap penunggak utang yang kurang bayar dengan cara menyita barang dan menembakkan staples ke wajah korbannya. Setelah mendapat laporan dari anak buahnya, dia marah karena ada warga yang berani melapor ke polisi. Po dan anak buahnya mendatangi rumah Nenek Lek pada malam hari. Mereka menggedor-gedor pintu teralis rumah dengan sangat keras sambil mengancam bahwa mereka tidak takut pada polisi. Dalam keadaan terpojok dan ketakutan setengah mati, Nenek Lek dan Nitnoy hanya bisa menangis memohon ampun. Namun, Po malah melemparkan bom molotov, membuat rumah mereka kebakaran. Preman itu kemudian mengikat tangan Nenek Lek dengan lakban di teralis pintu rumahnya, lalu pergi begitu saja. Ledakan dahsyat memicu kebakaran hebat yang mengurung Nenek Lek dan Nitnoy di dalam kobaran api. Besoknya, Num tidak menemukan Nenek Lek di lokasi jualannya. Ketika akhirnya dia tiba di lokasi kejadian, yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan yang sudah hangus terbakar. Seorang pedagang lokal memberitahu Num bahwa Nenek Lek telah tewas mengenaskan. Warga sekitar sempat melihat mobil dan geng Po melarikan diri,
namun tidak ada yang berani bersuara karena Po dikenal kebal hukum. แต่หลานแกอะ Beruntung, Nitnoy berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat tepat pada waktunya. Num langsung bergegas ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Nitnoy. Perawat mengabarkan bahwa gadis kecil itu mengalami luka bakar tingkat 3 yang sangat parah dan berada dalam kondisi kritis akibat risiko infeksi fatal yang bisa merenggut nyawanya. Terpukul oleh kenyataan tersebut, Num pergi ke kuil untuk berdoa demi kesembuhan Nitnoy. Di sana, sang biksu menyadari bahwa Num telah berhenti dari pekerjaan pengiriman barang dan menanyakan alasannya. Num hanya menjawab secara tersirat bahwa ia memiliki pekerjaan lain yang harus diselesaikan, yaitu membalas dendam kepada para pelaku. Perburuan Num dimulai dengan melacak keberadaan anak buah Po di sebuah warung makan. Saat para preman itu sedang asyik makan sambil menyombongkan aksi kekejaman mereka, Num muncul dan langsung menyerang mereka tanpa ampun. Perkelahian brutal terjadi hingga Num berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Bahkan menyiksa salah satu preman secara sadis dengan meneteskan lem Alteco ke matanya demi mendapatkan petunjuk keberadaan Po. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, cerita berpindah memperlihatkan sersan polisi bernama Kong yang sedang terlilit utang besar karena terus-terusan kalah judi dan terpaksa meminjam uang ratusan ribu bat di arena perjudian tersembunyi. แต่ว่ากูเป่าคดีให้มึงไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง ครั้งสุดท้ายนะดาบ Di dalam markas perjudian milik Madam Pin, Po tampak sedang bersenang-senang bermain kartu bersama anak buahnya. Tiba-tiba, Num masuk ke tempat tersebut untuk mencari Po. Kehadiran Num mengejutkan seorang petarung tangguh bernama Jot yang mengenali Num sebagai mantan narapidana. Perkelahian sengit pun pecah di dalam kasino ilegal tersebut, menciptakan kekacauan luar biasa. Baku tembak, hingga ledakan dan kebakaran hebat yang membuat para pengunjung berhamburan panik. Po memanfaatkan situasi kacau ini untuk melarikan diri. Num terus dikejar oleh anak buah Po hingga keluar bangunan sambil sersan Kong mengamati dari dalam mobilnya. Namun, langkah Num terhenti ketika sersan Kong muncul dan menodongkan senjata ke arahnya. Di situ Kong melihat tato sayap malaikat di tangan Num. Namun, beberapa warga yang lewat membuat Kong lengah, membedakan kesempatan untuk Num mendorongnya terjatuh ke sungai. Tapi, Num berhasil ditangkap oleh Not yang menyergapnya dari belakang pakai senjata listrik. Kong kemudian teringat masa kecilnya bersama Num saat mereka tumbuh bersama di panti asuhan Seng Tawan. Saat masih remaja, Num dan Kong pernah membela seorang anak perempuan bernama Puheng yang diganggu oleh anak panti lain. Namun, bukannya melindungi mereka, pengasuh panti yang kasar bernama Pak Tom justru menghina anak-anak yatim piatu tersebut sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna. Terpancing emosi, Num muda menyerang Pak Tom secara brutal. Setelah melarikan diri bersama Kong ke tepi sungai, Num muda menyatakan keputusasaannya terhadap dunia dan bertekad untuk hidup dengan caranya sendiri tanpa memedulikan aturan atau kebaikan lagi.งั้นต่อไปเนี้ยไปเคลียร์แล้วแม่งละได้ดิ Kembali ke masa kini, Sersan Kong diperlihatkan sudah berada di rumah bersama istrinya yang cemas mengurus bayi mereka, Ping Ping, yang mengidap penyakit jantung. Beban Kong semakin berat setelah menerima surat tagihan utang menumpuk yang mencapai lebih dari 4 juta bat.
Di tengah himpitan ekonomi keluarga yang mencekik tersebut, Kong mendapat panggilan mendadak untuk menghadiri rapat darurat di kantor polisi. ฮัลโหลครับ ไปเถอะ เหตุเพลิงไหม้ Dalam rapat polisi yang dipimpin oleh Inspektur Tong, mereka membahas insiden kebakaran di markas judi milik Madam Pin. Inspektur baru tersebut menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk korupsi atau polisi yang membackingi bisnis ilegal. ผมจะไม่ยอมให้ชื่อเสียงแล้วแต่ผมรู้ว่าตำรวจคนไหนมีเอี่ยว คนคุมตัวจริงมาให้ได้ Dari rekaman kamera pengawas, mereka mengidentifikasi kehadiran Num di lokasi kejadian. Polisi memperjelas rekam jejak Num sebagai mantan penagih utang sadis yang pernah dipenjara 10 tahun karena kasus pembunuhan, serta hubungannya dengan nenek Lek yang tewas terbakar. ยายที่ถูกไฟคลอกตายคาบ้านนะฮะ Inspektur Tong menginstruksikan timnya untuk mengawasi Madam Pin dan segera menangkap Num. ตั้งทีมจับตาดูเจ๊ปิ่นด้วย ครับสวัสดี Sementara itu, Num terbangun di sebuah rumah milik Madam Pin setelah berhasil diamankan dari lokasi perkelahian. Dia kemudian dibawa Not Madam Pin, yang selama ini menganggap Num seperti anak kandungnya sendiri. เจ๊ขอโทษนะ เจ๊ไม่ได้ไปทำไมไม่มาคุยกันดี Membawanya ke sebuah ruangan khusus berisi motor sport peninggalan Num dari masa lalunya sebagai penagih utang paling tangguh. Num mengungkapkan kemarahannya kepada Madam Pin atas tindakan Po yang telah membakar hidup-hidup nenek Lek dan Nitnoy. ๆ รอวันเอง Madam Pin memohon agar Num menyelesaikannya secara kekeluargaan dan berjanji akan membuat Po meminta maaf, namun Num menolak keras dan memilih pergi. Saat Po muncul, Madam Pin memarahi anak kandungnya itu karena bertindak gegabah dan mengingatkan bahwa Num adalah penagih utang sejati yang sangat berbahaya, terutama jika ada anak kecil yang menjadi korbannya. ก็เพราะว่าพ่อแกทำแบบ Perdebatan sengit terjadi antara Madam Pin dan putranya. Madam Pin meluapkan kemarahannya atas tindakan nekat Po yang membakar rumah penunggak utang hingga memakan korban jiwa. เคยทำงานทวงหนี้ให้แม่ Po beralasan bahwa hal itu dilakukan demi membuktikan dominasinya sebagai bos baru, sebab korban sempat melapor ke polisi. เบี้ยวหนี้ Madam Pin memperingatkan, Num adalah anak yatim piatu yang tumbuh menjadi penagih utang paling tangguh, namun memiliki prinsip teguh bahwa anak-anak adalah batas yang tidak boleh dilanggar. Terungkap pada misi terakhir Num di Sasana Muay Thai, ternyata anak perempuan si pemilik Sasana tewas terkena peluru nyasar. สำหรับมัน Sekarang, karena Po telah menewaskan nenek Lek dan melukai Nitnoy, Num dipastikan tidak akan berhenti sampai Po tewas. Madam Pin pun memerintahkan Po untuk segera bersembunyi di Kamboja. เป็นไงบ้างพี่ Sementara para polisi yang mengintai membahas sosok Jot, seorang algojo mantan pasukan khusus yang tidak bisa merasakan sakit. Tiba-tiba, polisi itu mendapat laporan radio mengenai keberadaan Num yang terlihat mengendarai sepeda motor. ผมเองพี่ Sersan Kong langsung melakukan pengejaran berkecepatan tinggi di jalan raya hingga Num mengalami kecelakaan. Pengejaran berlanjut dengan berlari ke dalam kawasan hutan dekat sungai. Kong memanggil-manggil Num, mengingatkan kenangan masa kecil mereka di panti asuhan Seng Tawan saat Num membela temannya dan melarikan diri bersama. Kong memohon agar Num menghentikan aksinya dan menyerahkan diri demi keselamatannya sendiri. Num menegaskan bahwa ia baru akan menyerahkan diri setelah berhasil menyelesaikan urusannya dengan Po. Dalam pelariannya kembali, penyakit Num tiba-tiba kumat dan pingsan di rawa-rawa. Plot twistnya, Kong ternyata malah membawa Num untuk diserahkan ke Madam Pin untuk mendapatkan hadiah 4 juta baht.
Namun ternyata dia juga dijebak dan dilumpuhkan untuk dieksekusi bersama Num. Mereka berdua dilempar ke laut dalam keadaan terikat dari atas tebing. Di tengah ketegangan itu, Kong membantu Num berhasil meloloskan diri dalam air. Dalam kondisi terluka dan terengah-engah, Kong meminta maaf kepada Num. Kong mengaku terjerat utang menumpuk karena menjadi penjamin pinjaman rekan sesama polisi yang melarikan diri, hingga ia terjebak dan terpaksa melakukan berbagai tindakan menyimpang demi melunasi utang tersebut. Kong membawa Num ke rumahnya untuk berobat dan beristirahat. Kong membujuk Num agar menyerahkan diri ke polisi agar mendapat perlindungan resmi, tetapi Num meragukan keamanan di dalam tahanan. Saat Sersan Hem menelpon untuk menanyakan keberadaan Num, Kong memilih berbohong kepada rekannya demi melindungi Num, dengan mengaku bahwa ia telah kehilangan jejak Num di luar kota. Saat Kong masih menelpon, Num mengambil pistol Kong kemudian kembali mendatangi kuil untuk menemui sang biksu. Sang biksu memberikan nasihat spiritual agar Num menghentikan dendam, belajar memaafkan, dan melepaskan kebencian. Namun Num merasa kekerasan adalah satu-satunya jalan hidup yang ia tahu, terlebih kondisi fisik dan mentalnya kini semakin melemah. Sang biksu akhirnya meminta Num beristirahat di sebuah pondok kosong di belakang kuil. จิตใจก็อ่อนแออยู่ Namun seorang anak buah Po ternyata mengenali Num dan langsung melapor ke Po. อะไรวะใช่เหรอมึงอยู่ไหน Di tempat lain, Kong mendatangi Inspektur Tong untuk mengaku jujur tentang masalah utangnya dan niatnya memperbaiki keadaan. ผมเข้าใจครับ มีหรือเปล่า Inspektur Tong mengaku ditekan oleh atasan untuk menghentikan kasus ini, tetapi ia menolak dan memilih bekerja sama dengan Kong untuk